Channel ini memiliki 3 playlist. Yang pertama tentang pekerjaan, yang kedua tentang mix and match, yang ketiga tentang hobi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ingin melanjutkan pertanyaan yang kemarin ya. Bagaimana sih menjawab pertanyaan ketika wawancara kerja? Kalau yang sebelumnya mengenai perkenalkan diri Anda, kalau sekarang ini ingin lebih membahas mengenai bagaimana ketika ditanya atau diminta untuk menjelaskan kekuatan dan kelemahan kita. Dari pertanyaan ini apa sih yang diinginkan? Sebetulnya bukan untuk menjebak, tetapi ingin menggali seberapa potensi Anda, seberapa tangguh Anda dalam menghadapi berbagai situasi, kemudian bagaimana menghadapi situasi itu. Anda itu harus problem solver, harus memiliki solusi-solusi yang bisa nanti diterapkan dan dikembangkan. Jadi tidak hanya monoton. Setiap orang memiliki kelemahan, setiap orang juga memiliki kekuatan, tetapi potensi itu harus tepat guna. Kemudian dapat dimaksimalkan sehingga dapat mendukung pekerjaan kita dan tentu saja memberikan kontribusi kepada perusahaan. Itulah yang diinginkan, itulah yang ingin digali dari pewawancara mengenai pertanyaan apa kekuatan Anda dan apa kelemahan Anda. Nah, ketika menjelaskan ini, rekan-rekan harus berpikir kemudian berhati-hati. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika diminta untuk menjelaskan ini, Anda jangan hanya menyebutkannya saja tanpa melakukan apapun. Contohnya seperti ini. Saya memiliki kekuatan dalam bidang matematika dan menghitung angka dengan akurat. Atau kelemahannya, saya memiliki kelemahan komunikasi sehingga saya kurang dapat berkomunikasi dengan baik. Sebelum Anda menjelaskan hal ini, tentu saja Anda harus merefleksikan diri Anda dan mengetahui kekuatan dan kelemahan. Kekuatan dan kelemahan itu bisa dari beberapa aspek. Nah, aspek apa aja sih yang harus kita identifikasi? Yang pertama, kita harus identifikasi diri kita dari aspek K atau knowledge. Knowledge itu biasanya mengenai pengetahuan, apa yang kita ketahui dan apa yang belum kita ketahui. Sedangkan S adalah skill. Skill itu lebih ke keterampilan. Apa yang bisa kita lakukan? Kita itu bisa melakukan apa? Mengoperasikan apa? Itu kata kuncinya. Kemudian A yaitu attitude. Attitude seperti apa? Kita itu lebih ke karakteristik. Kita itu tertutup, ceria, riang dan sebagainya, itu bagian dari attitude. Dan O adalah others. Others itu adalah hal lain, kemampuan lain atau bidang lain yang menjadi pendukung untuk pekerjaan. Nah, jadi apabila ditanya mengenai kekuatan dan kelemahan Anda bisa menggunakan contohnya seperti ini. Dari K-nya ya, knowledge atau pengetahuan. Saya memiliki kekurangan pengetahuan dalam bidang aturan ketenagakerjaan. Namun, karena saya sudah menyadari hal ini, sejak 2 bulan ini saya sudah mempersiapkan, mendevelop diri saya sendiri untuk belajar melalui internet, mengikuti web seminar dan sebagainya, sehingga saya sudah ada kemajuan mengenai pemahaman peraturan ketenagakerjaan. Yang kedua, keterampilan. Saya kurang dapat mengoperasikan internet, membuat saya bingung ketika untuk mengirim email dan browsing. Namun, dalam kurun 2 minggu ini saya belajar menggali informasi dari YouTube, dari artikel, dan dibaca, kemudian dipelajari bahwa untuk browsing internet harus menemukan kata kunci yang tepat sehingga kita bisa mendapatkan informasi yang akan kita cari. Selanjutnya, jadi attitude. Saya itu pemalu, saya itu introvert. Namun belakangan ini nih, saya sudah punya program pengembangan diri untuk mengembangkan bahwa berkomunikasi di depan publik itu penting, sehingga nantinya bisa diterapkan dalam pekerjaan. Saya melakukan riset di internet bagaimana caranya berkomunikasi di depan publik, dan saya juga coba memberanikan diri untuk menjadi MC di acara hajatan teman saya. Kemudian memberanikan diri untuk menjadi MC ketika ada acara 17 Agustus. Dan ada skillnya adalah misalkan Anda
memiliki potensi yang ingin dikembangkan. Saya biasanya masih lemah dalam bidang fotografi, tapi karena zaman sekarang ini, meskipun apapun di bidang pekerjaannya, saya kembangkan fotografi itu. Itu untuk menjawab kelemahan. Jadi, ketika menjawab kelemahan, kita itu harus menyadari kelemahan kita, kemudian sampaikan juga progres apa yang sudah kita lakukan. Sampaikan juga bahwa kita sudah melakukan sesuatu untuk mengimprove diri kita, untuk mengembangkan diri kita. Itulah yang diinginkan dan diketahui oleh pewawancara. Selanjutnya, mengenai kekuatan, strength. Kekuatan saya adalah menganalisa angka-angka dan bisa membuat laporan secara akurat. Hal ini bisa diterapkan sesuai dengan lowongan pekerjaan Bapak tawarkan ke saya. Misalkan saya bisa menghitung penggajian karyawan, saya bisa menghitung konsumsi listrik yang dibutuhkan oleh perusahaan Bapak Ibu. Jadi, apapun itu kelemahannya, apapun itu kelebihannya, harus sebisa mungkin, serelevansi mungkin dijelaskan antara apa yang Anda miliki dengan apa yang kita lamar posisinya untuk kekuatan tersebut. Sedangkan untuk kelemahannya juga sama. Bagaimana kita bisa mengimprove diri kita agar kita bisa memberikan kontribusi ke perusahaan dari kelemahan yang sudah dikembangkan, bukan kelemahan yang tetap kita pelihara gitu. Mulai sekarang silakan identifikasi diri Anda menggunakan KSAO atau KSAO. Setelah itu bikin program pengembangan dirinya. Silakan Anda cari di sini bagaimana cara membuat individual development plan atau perencanaan pengembangan individu. Baiklah, terima kasih bagi kalian yang udah berkunjung, udah subscribe. Wassalam, stay healthy and safe, bye.